alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmatnya kita semua masih bisa dikumpulkan pada malam hari yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Ikhlas pada Bogor, dan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, keluarganya, tabi'in yang kita nantikan syafaatan di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih berjamaah yang dimuliakan Allah Taala, pada kesempatan kali ini saya Hafiz selaku MC pada malam hari ini ingin menyampaikan informasi sebagai berikut. Yang bertindak sebagai petugas Ramadan malam hari ini pada hari 18 Maret 2025 adalah sebagai berikut. Penceramah tarawih yaitu Bapak Ustadz Yusuf Syah MR dengan tema ceramah agar amal tidak sia-sia. Lalu Imam tarawih Ustadz Salman Bilal Saudara Ali. Jadwal tadarus malam ini adalah Majelis Ta'lim RT 3 RW 19 dan Majelis Ta'lim RT 3 RW 11. Lalu hasil tromol tarawih pada malam ke-18 adalah sebesar Rp574.500. Selanjutnya adalah hasil penerimaan dalam proposal pada Ramadan 1456 Hijriah, yaitu Majelis Ta'lim RT 1 RW 19 sebesar Rp4.600.000, Majelis Ta'lim RT 2 RW 19 itu Rp12.500.000, Majelis Ta'lim RT 3 RW 19 Rp6.500.000, Majelis Ta'lim RT 4 RW 19 Rp5.400.000, Majelis Ta'lim RT 5 RW 19 Rp5.250.000, Majelis Ta'lim RT 6 RW 19 Rp6.050.000, Majelis Ta'lim RT 7 RW 19 sebesar Rp11.500.000, Majelis Ta'lim RT 8 RW 19 sebesar Rp10.000.000, Majelis Ta'lim RT 9 RW 19 sebesar Rp4.650.000, Majelis Ta'lim RT 10 RW 19 sebesar Rp7.885.000, Majelis Ta'lim RT 11 RW 19 sebesar Rp6.300.000, Majelis Ta'lim RT 1 RW 11 sebesar Rp5.200.000. Dengan saldo saat ini sebesar Rp40.236.100 dengan total penerimaan Rp117.757.600 dan total pengeluaran sebesar Rp77.521.500. Himbauan untuk PIC menggalangan dana lewat proposal masing-masing majelis taklim RT untuk segera menyampaikan hasil proposalnya, karena kegiatan Ramadan itu yang membutuhkan besar antara lain kegiatan iktikaf sebelum hari Ramadan bertanggal 21 Maret hingga 30 Maret 2025. Juga himbauan kepada jamaah yang ingin menunaikan zakat fitrah, saat ini gerai zakat fitrah sudah dibuka dan berjamaah bisa segera menunaikan zakat fitrahnya di Masjid Al-Ikhlas. Selanjutnya kami mengimbau kepada seluruh jamaah tetap menjaga ketenangan selama salat tarawih langsung, serta menonaktifkan alat komunikasi dan memperhatikan anak-anaknya agar tetap tenang agar khusyuan ibadah tetap terjaga. Serta jamaah diharap selalu menjaga bersih di dalam lingkungan maupun di luar masjid. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kesalahan kami mohon sebesarnya. Kepada Ustaz Yusuf Syah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini masjid kita penuh. Masya Allah. Ya, ini mungkin karena faktor hujan, Pak Haji. Kita maklumilah kondisi hujan, jadi masih sesak di luar kayaknya. Mudah-mudahan yang hadir di sini sudah menggugurkan kewajiban saudara-saudara kita yang berhalangan hadir karena hujan. Saya yakin dan percaya kalau nggak deras hujannya, Masjid Al-Ikhlas membludak insya Allah. Amin. Sampai akhir Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini sudah malam yang ke-19 Ramadan ya. Ya, benar kata para ulama kita, kalau di Indonesia itu ciri khasnya makin mendekati Idul Fitri makin maju softnya. Ya, kita hari ini mungkin karena sebagian besar ke Mekah, Pak. Jadi softnya di sini maju, di Mekah membludak gitu. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga rangkaian ibadah kita selama Ramadan ini dan Ramadan-Ramadan yang akan datang mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi sumber keberkahan buat kita dan keluarga kita, lingkungan kita insya Allah. Malam hari ini terkait tema, saya ingin mengangkat satu hadis Nabi yang mungkin bisa jadi renungan kita bersama-sama. Rasulullah SAW bersabda, arba'atun jawahirun fi jismi bani Adam. Ada 4 permata keindahan yang harusnya dimiliki oleh setiap anak cucu Adam. Jadi tidak hanya orang yang beriman, tapi seluruh manusia, seluruh anak cucu Adam ini memiliki 4 permata ini. Yuziluha arba'atu asya. Tetapi 4 permata ini juga bisa hilang dengan 4 masalah, 4 hal. 4 permata itu kata Rasulullah SAW, ammal jawahir, adapun 4 permata itu adalah al-aqlu, akal kita. Yang kedua, ad-din, agama. Yang keempat, al-haya, rasa malu. Dan yang kelima, al-amalus soleh, amal soleh. Jadi ini 4 hal kalau dijaga oleh setiap anak cucu Adam, apalagi orang-orang yang beriman, maka dia akan memiliki kemuliaan di hadapan Allah dan seluruh makhluk. Yaitu tadi, akalnya dijaga, agamanya terjaga, rasa malunya terjaga, dan amal solehnya terjaga. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, yuziluha arba'atu asya. 4 hal ini, 4 permata ini, itu bisa hilang dengan 4 sesuatu juga. Yang pertama kata Nabi, al-ghadab yuzilu al-aql. Yang bisa menghilangkan akal seseorang itu adalah marah. Marah kata Nabi bisa menghilangkan akal seseorang. Orang bisa kalap, orang bisa gila, orang bisa melakukan apa saja di bawah alam sadarnya karena marah. Maka kemudian orang-orang yang marah itu biasanya kalau sudah sadar, dia menyesal luar biasa. Kenapa saya marah? Kenapa saya lakukan itu? Kenapa? Memperturutkan amarahnya. Maka kata Nabi, al-ghadab yuzilul aql. Marah itu menghilangkan akal kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, laisa syadid as-sur'ah. Orang yang kuat itu, kata Nabi, bukan orang yang jago gulat, jago berantem, jago tinju, bukan. As-sur'ah itu gulat, Pak. Memang di zaman Nabi itu yang dilatih itu gulat. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu jago gulat. Nah, orang Uzbek itu sekarang jago-jago gulat karena
mereka paham bahwa ilmu gulat itu yang diwariskan oleh para sahabat Nabi yang menjadi petarung-petarung hebat di zamannya, termasuk Umar bin Khattab. Kata Nabi, bukanlah orang hebat itu yang jago gulat, jago tinju, jago berantem, jago perang. Tapi kata Nabi, walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tapi orang yang hebat itu, orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan diri ketika dia marah. Walaupun dia marah, akalnya masih jalan. Akalnya masih berpikir. Maka marah yang menghancurkan itu adalah ketika amarah itu menghilangkan akal sehat kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hasad yuziluddin. Dengki, hasad itu menghancurkan agama kita. Nah, kata Nabi, yakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Berhati-hatilah kalian, hindarilah kalian sifat hasad, sifat dengki, sifat iri. Kenapa? Karena hasad itu memakan seluruh kebaikan kita. Habitat a'maluhu, seperti tema kita malam ini. Sia-sia amal kita. Kenapa? Kita menanamkan, memelihara sifat hasad dan iri di hati kita. Maka hasad ini ya'kulul hasanat, memakan seluruh kebaikan kita, kama ta'kulun narul khatab, seperti kayu membakar, seperti api membakar kayu bakar. Nah, itu hasad itu luar biasa. Maka surah Al-Falaq itu mengajarkan kepada kita agar kita selalu berlindung dari sifat hasad dan orang-orang yang hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffadati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita minta perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang hasad ketika sifat hasadnya itu muncul. Karena sifat hasad itu menimbulkan dua persoalan. Persoalan pertama, kalau masih sekedar hati dan lisannya, itu perkataannya nggak enak. Tapi ketika hasad itu lari ke fisik, orang bisa membunuh karena hasad. Orang bisa menyakiti orang lain karena hasad. Orang bisa mencederai orang lain karena hasad, iri hati dan dengki. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattama yuzilul haya. Sifat tama itu rakus, mau makan apa saja, itu menghilangkan rasa malu. Maka tepat Ibnu Atta As-Sukandari dalam kitabnya Syarhul Hikam, ini kitab yang jadi rujukan teman-teman yang belajar tasawuf. Apa kata beliau? Anta hurrun bima anta lahu qani wa anta 'abdun bima anta lahu tami'. Kamu akan menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas apabila kamu puas dengan apa yang kamu miliki. Tapi sebaliknya, wa anta 'abdun bima anta lahu tami'. Kamu akan menjadi hamba sahaya, menjadi budak kepada sesuatu yang kamu tamak, yang kamu rakus kepadanya. Maka kita tidak kaget kalau banyak orang hari ini yang melakukan apa saja yang dia inginkan, sudah mengabaikan rasa malunya. Orang korupsi itu nggak punya malu, Pak. Mohon maaf, ibu-ibu yang memperlihatkan auratnya, kemudian berjoget-joget depan kamera, lalu diupload di Facebook atau Instagram, itu orang udah nggak punya malu. Jangankan nggak pakai jilbab, nggak pakai hijab sekalipun, kalau ibu lakukan itu dan mempertontonkan kepada yang bukan muhrimnya, ibu sudah kehilangan rasa malu. Maka ini dihindari. Seharusnya kecantikan seorang wanita, keindahan tubuh seorang wanita, kemolekan tubuh seorang wanita itu
dinikmati oleh suaminya, bukan orang lain. Nah ini kita kebalik, di rumah pakai daster sobek, mending pakai parfum Bu, udah bau masakan, bau sambal, macam-macam deh rasanya deh, bau bakso. Giliran keluar, kalau bisa parfum yang paling mahal pula dibeli. Suami udah mikir, ini parfum apa lagi buat bini gua, baru seminggu udah habis botol. Kenapa? Karena kita lebih memilih untuk mempertontonkan apa yang kita punya, keindahan yang kita punya, kecantikan yang kita punya untuk orang lain, bukan untuk suami. Padahal untuk suami sesungguhnya itulah ibadah. Kenapa ini terjadi? Karena kita kehilangan rasa malu. Benar kata Nabi bahwa nanti kiamat tidak akan datang kecuali rasa malu itu diangkat sama Allah. Kita lihat sekarang, Pak. Orang bangga dengan maksiatnya, orang bangga dengan korupsinya, orang bangga dengan kejahatan yang dilakukannya. Kenapa? Diawali dari rasa tamak, dari rasa rakus yang ingin memiliki segalanya, ingin mempercantik dirinya, apa saja yang dilakukan, menghalalkan semua cara. Maka tepat tadi, wa anta abdun bima anta lahu tami'. Kamu akan menjadi hamba sahaya, menjadi budak kepada apa saja yang kamu tamak kepadanya, kamu rakus kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wal ghibatu yuzilu amal saleh. Yang keempat yang bisa menghancurkan amal saleh kita adalah ghibah. Kita sudah bahas pada beberapa hari yang lalu tentang ghibah itu. Bagaimana ghibah itu menghancurkan kita? Bagaimana ghibah itu merusak tatanan sosial kita? Bagaimana ghibah itu kemudian merusak pribadi kita, merusak orang lain, merusak hubungan silaturahim kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kenapa? Karena orang tidak suka diceritakan keburukannya. Kalaupun itu benar, itu ghibah. Kalau itu salah, kita memfitnah orang lain. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, "Atadruna manil muflis?" Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Kamu tahu orang yang bangkrut? Tahukah kalian wahai sahabatku orang-orang yang bangkrut di hari kiamat? Kata para sahabat, "Al-muflis fina man la dirhama wala mata'." Orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya perhiasan, kata sahabat. Kata Nabi, bukan. Innal muflis min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Adapun hambaku, sahabat umatku yang nanti di hari kiamat bangkrut itu adalah mereka yang datang dengan salatnya, datang dengan puasanya, datang dengan zakatnya, datang dengan amal solehnya, tapi ketika di dunia syatama abdun, syatama hada wa qataba hada wa akala mala hada. Dia menggibahi saudaranya, dia menghina saudaranya, memakan hak yang bukan haknya. Maka saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal ibadah yang dibawanya itu dibagikan kepada orang yang dizoliminya. Pahala sholatnya dibagikan kepada orang yang dizoliminya, pahala sholatnya dibagikan kepada orang yang digibahinya, pahala sholatnya dibagikan kepada orang yang dijahatinya, sampai akhirnya amal kebaikannya habis, keburukan orang-orang yang telah dizolimi olehnya akan diberikan kepadanya. Itulah orang-orang yang muflis, kata Nabi, orang yang bangkrut, orang yang habitat a'maluhu, orang yang sia-sia amalnya. Dia sudah bersusah payah beribadah di dunia ini, memperbanyak salatnya, memperbanyak puasanya, memperbanyak zakatnya, tapi dia tidak bisa menahan lisannya, dia tidak bisa menahan tamaknya, dia tidak bisa menahan amarahnya, dia tidak bisa menahan sikapnya untuk tidak menyakiti orang lain. Saat di akhirat kelak, mereka-mereka itulah orang-orang yang disebut dengan muflis, orang yang bangkrut, orang yang tidak memiliki apa-apa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di Ramadan ini menjadi pribadi-pribadi mukmin yang tetap memiliki 4 permata itu. Akal kita,
agama kita, keimanan kita kepada Allah, rasa malu kita tetap kita jaga, dan yang terakhir kita menjaga apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dari amal soleh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan kita semua, dan insya Allah di penghujung akhir Ramadan ini semakin semangat kita beribadah. Ajak saudara kita, ajak anak-anak kita, perbanyak ibadah kita. Tunjukkan Ramadan kemarin berbeda dengan Ramadan hari ini. Hari ini jauh lebih baik Ramadan kita. Ramadan kita insya Allah sebentar lagi akan iktikaf. Mudah-mudahan masjid kita iktikafnya lebih banyak dari tahun kemarin, sehingga makin semarak masjid kita. Kalau masjid kita semarak, kalau masjid kita makmur, maka keberkahan akan Allah turunkan kepada kita, bukan saja di keluarga kita, di lingkungan kita di Villa Dago Tol, bahkan di Ciputat ini karena Villa Dago Tol, karena Al-Ikhlas, keberkahan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada kekurangan, kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari pribadi saya sendiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.